Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Nur Hikmawati dari kelas 1 PIB. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Banyumas. Bab pertama yaitu tentang pendahuluan. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bertolak kejawen berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta serta kerasidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota dan kaum priayi yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestise yang tinggi, yaitu kelompok ningrat. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah eks kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Berbeda dengan keraton yang orientasi kulturnya bersifat elitis. Hal ini karena kultur yang dibangun dalam rangka memberikan penghormatan kepada raja dan keluarganya. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagaman, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Agama dalam pola Buddha yang tidak memiliki atau mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat JTBS yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya. Pada masa Mataram muncul konsep manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan tetapi juga rakyat dan raja. Pada masa pada zaman pada masa pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasehat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Berbeda dengan Demak, Mataram, dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujaga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam Aboge. Dengan narasi di atas, interaksi kebudayaan dan masyarakat Banyumas dengan agama terutama Islam memberikan corak yang berbeda dengan Jawa pada umumnya. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Selanjutnya, bab yang kedua tentang potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau Banyumasan pra-Islam. Ada dua, yaitu kehidupan sosial politik dan kehidupan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam Babad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V, Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati. Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anomwira Utama, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Sementara dalam Babad Pasir Luhur, Napak Tilas Banyumas Bidat dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyangan di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala dan putranya.
Sri Prabu Linggawastu, Ratu Purana Jaya Dewata, Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, dan Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo, hingga Purwodadi. Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Shailendra. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Bahkan pamornya telah mematikan keberadaan kerajaan Galuh Purba yang menjadi penguasa sebelumnya. Jika di lereng Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang kerajaan Selak Negara dengan penerusnya suksesnya kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di Jawa bagian barat dan beribu kota di Sundapura. Menurut data yang ada, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di tanah Nusantara. Kekuasaan Tarumanegara secara geografis memang tidak terlalu luas, yaitu hanya meliputi Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Namun demikian, pengaruhnya secara sosial politis cukup luas, yaitu meliputi daerah Tegal, Banyumas, dan Bagelan. Pada saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman, kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut Kawali dan menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Salah satu penyebab kepindahan Galuh Purba ke Garut Kawali adalah semakin kuatnya kekuasaan dinasti Sailendra kala itu. Dalam perkembangannya, banyak dari keturunan Galuh Kawali yang menikah dengan keturunan Galuh Kalingga. Akibatnya, beberapa raja yang memimpin Galuh Kawali adalah keturunan kerajaan Kalingga. Hal ini pun berdampak pada adanya perubahan sosial budaya di kalangan masyarakat Galuh Kawali. Seiring dengan semakin melemahnya kekuasaan kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi, kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensi dan kekuatannya. Puncaknya, Raja Galuh, Wreti Kandayun, melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Wilayah kekuasaan Galuh meliputi antara Sungai Citarum dan Sungai Cipamali di sebelah barat Gunung Slamet. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan kerajaan Kalingga. Transformasi kekuasaan dari Tarumanegara, Galuh Kawali, Galuh dalam beberapa abad selanjutnya melahirkan imperium baru di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Pajajaran. Selain itu, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Padahal dari sisi potensi ekonomi yang bisa dihasilkan, Banyumas adalah daerah yang sangat subur sehingga mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan atau keraton, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu pertama yaitu cowok atau berbicara dengan suara keras, dua bloak atau berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris, tiga dablongan atau dablong atau seenaknya sendiri atau kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat yaitu ajiban atau bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. 5 yaitu dobos atau disebut dengan berebut bicara saat mengeluarkan ide. 6 yaitu bayol atau bergurau. 7 dopok atau omong-omong mengeluarkan unek-unek. Jadi ketujuh karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal yang lain terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Di kalangan masyarakat Banyumas dikenal dengan adagium atau adoh ratu sedakwatu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah periferi atau bahkan terisolasi dari pusat pemerintahan atau ratu, tetapi mereka sangat dimajukan oleh alam atau watunya yang subur. Tokoh Bawor adalah representasi dan sekaligus filosofi hidup yang menggambarkan bagaimana adagium adoh ratu sedakwatu tersebut mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Dalam cerita pewayangan, Tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Menariknya, Tokoh Bawor hanya ada dalam gaya atau gagrak wayang Banyumasan dan Pasundan, sementara dalam gagrak Surakarta tidak dikenal Tokoh Bawor. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain yaitu yang pertama, sabar dan narima atau sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan keseharian. Yang kedua yaitu berjiwa kesatria atau jujur, berkepribadian baik, toleran. Yang ketiga yaitu cancudan atau rajin dan cekatan. Yang keempat yaitu cablaka atau lugas dan terbuka tanpa tedeng aling-aling. Beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kasunanan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen atau Pajer, Kutowinangun, Karanganyar. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Bagelen dalam struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan mempresentasikan kebudayaan negara agung dan juga Kerasidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara Kilen dalam struktur Kerajaan Mataram. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain.
Bahkan, jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contohnya, aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan sara penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar yaitu Majapahit dan Mataram. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Pola perekonomian masyarakat Jawa sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Ya, selanjutnya bab yang ketiga yaitu tentang Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Yang pertama yaitu peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Kata wali antara lain berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali biasanya diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah. Wali Songo artinya 9 wali. Sebenarnya jumlahnya bukan hanya 9. Jika ada seorang wali songo meninggal dunia atau kembali ke negeri seberang, maka akan digantikan oleh anggota baru. Strategi dakwah Sultan Turki ke Tanah Jawa nampaknya membawa hasil gemilang. Keberadaan Maulana Malik Ibrahim bersama timnya dalam menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa adalah titik awal periode dakwah Islam secara sistematik di Tanah Jawa. Para ahli juga ada yang menyebut bahwa tim yang diketuai oleh Maulana Malik Ibrahim merupakan representasi dari Wali Songo, angkatan pertama yang kemudian melahirkan Wali Songo angkatan berikutnya, sehingga muncul nama-nama populer seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Proses dakwah Islam melalui lembaga kewalian ini berlangsung selama 6 angkatan dan mampu menghasilkan sebuah imperium besar kerajaan Islam di Tanah Jawa, menggantikan hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Keenam angkatan Wali Songo tersebut adalah yang pertama yaitu Wali Songo angkatan pertama dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim. Upaya dakwah yang dilakukan dengan menonjolkan nilai-nilai moral, upaya meningkatkan keamanan, dan strategi membangun perekonomian disambut baik oleh Prabu Wikramawardhana yang pada saat itu menjadi Raja Majapahit. Secara sosial politik, Sang Prabu mengambil banyak manfaat dari kegiatan dakwah yang dilakukan oleh tim ini, apalagi pada saat itu Majapahit sedang dilanda krisis dan huru-hara politik akibat perang saudara. Yang kedua yaitu Wali Songo angkatan kedua. Pada tahun 1919, Maulana Malik Ibrahim wafat berakibat hilangnya sosok pemimpin dalam tubuh tim 9 bentukan Sultan Muhammad I untuk menggantikan Maulana Malik Ibrahim. Salah satu versi sejarah menyebutkan bahwa Maulana Ishak meminta Ahmad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat dari negeri Campa untuk membantu dakwah tim 9 di Tanah Jawa. Salah satunya adalah dengan memberikan sebidang tanah di daerah Ampel kepada Raden Rahmat untuk dijadikan pusat kegiatan dakwah. Raden Rahmat kemudian membangun sebuah pesantren untuk mendidik masyarakat tentang ajaran Islam. Yang ketiga yaitu Wali Songo angkatan ketiga. Pada tahun 1435, ada 2 orang dari anggota Wali Songo angkatan kedua yang wafat, yaitu Maulana Malik Israil dan Maulana Muhammad Ali Akbar. Akibat meninggalnya 2 orang tersebut, tim 9 kemudian mengajukan permohonan kepada Sultan Turki untuk dicarikan Akibat meninggalnya 2 orang tersebut, tim 9 kemudian mengajukan permohonan kepada Sultan Turki untuk dicarikan 2 orang pengganti. Permohonan untuk didatangkan 2 orang juru dakwah baru yang diajukan oleh Wali Songo dikabulkan oleh Sultan Turki. Yang keempat yaitu Wali Songo angkatan keempat. Memasuki pertengahan abad ke-15, jumlah masyarakat Jawa yang sudah memeluk Islam sangat banyak, tidak hanya masyarakat biasa dan banyak dari adipati di pesisir utara, Jawa Timur, bagian barat, dan Jawa Tengah, bagian timur yang pindah agama menjadi Muslim. Yang kelima yaitu Wali Songo angkatan kelima. Sekitar tahun 1496, Dewan Wali Songo kembali melakukan sidang untuk membahas berbagai persoalan, utamanya menentukan pengganti dari Maulana Jumadil Kubro dan Maulana Al-Maghrabi, serta menentukan pengganti dari Sunan Ampel sebagai ketua dewan yang sudah memasuki usia tua. Yang keenam yaitu Wali Songo angkatan ke-6. Formasi Dewan Wali Songo angkatan ke-6 tidak mampu bertahan lama, terutama setelah pada tahun 1478 Raden Fatah dilantik menjadi Sultan Demak 33 Bintara serta meninggalnya Sunan Gunung Jati. Yang kedua yaitu peran wali dan ulama lokal. Yang pertama yaitu Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak atau Panembahan Senopati. Yang kedua yaitu Syekh Abdul Somad Jombor Cipete Cilongok Banyumas. Yang ketiga yaitu Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Yang keempat yaitu Syekh Abdul Kafi Awal. Yang kelima yaitu Syekh Mubin Bulus Pesantren. Dari wali tersebut dan ulama merupakan wali yang penyebar Islam di wilayah Banyumasan. Selanjutnya yang ketiga tentang Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Setelah itu kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abdul Al-Wahhab sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Syariah dan Naqsabandiyah di Minangkabau. Adanya konflik atau tepatnya perang saudara di antara barisan pendukung pembaruan damai dengan kelompok pemurnian radikal ala Wahabi berubah menjadi perang Padri.
terbentuknya pesantren sudah ada. Memang pesantren sudah ada sejak awal penyebaran Islam di Jawa, tetapi baru pada abad ke-19 lembaga pendidikan ini menjadi salah satu fenomena utama Islam Jawa. Sampai saat ini hampir semua kiai di Banyumas melacak genealogi pengetahuannya langsung maupun tidak langsung dari beberapa kiai sepuh di Sokaraja menjadi tempat Sokaraja menjadi tempat tinggal beberapa kiai generasi pertama di Banyumas yang mendapatkan pendidikannya dari pesantren-pesantren tertua. Pesantren-pesantren tua ternama seperti Termas, Bangkalan, dan Lasem, dan juga dari Arabia dan juga dari Arabia. Tarekat dan ekonomi batik seperti halnya Naksabandiyah, Kolidiyah, Sadriliyah. Tarekat tersebar kedua di Sokaraja juga memiliki jaringan sosial yang paralel dengan jaringan perniagaan saudagar batik. Islamisasi dan rasionalisasi status. Pandangan Gas tentang Islam Jawa berangkat dari asumsi bahwa hanya reformasi agamalah atau modernisme Islam yang mempunyai potensi untuk mengembangkan sikap rasionalitas instrumental bagi bekerjanya institusi pasar dan birokrasi. Di Indonesia gerakan pembaharu bermacam-macam, namun yang paling termasyhur dan terkenal hanya ada dua, yaitu NU dan Muhammadiyah. Yang selanjutnya yaitu bab yang terakhir, yaitu bab keempat tentang Islam di Jawa bagian selatan dewasa ini. Yang pertama yaitu kebangkitan Islam Puritan. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Islam Puritan antara lain berusaha menjauhkan tradisi sinkretis yang mengandung tahayul, bid'ah, dan khurafat seperti selamatan, tahlilan, yasinan, ziarah, metik, tedun, wayangan, golek dina, sesaji, ngalap berkah, cari dukun, dan sebagainya. Mereka menganggap selamatan dan sejenisnya meskipun dimasukkan nilai Islam di dalamnya tetaplah tidak dibenarkan karena membahayakan tauhid. Saat itu mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia hingga bermunculan beberapa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Jamaah Salafi, dan sebagainya. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini adalah Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. Yang kedua yaitu tentang tren Islam moderat. Islam merupakan negerinya kaum muslim moderat, menurut Abdurrahman Wahid. Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi ketiga setelah India dan Amerika Serikat diharapkan dapat memainkan peran lebih besar di dalam menyebarkan Islam wasatiyah. Yang selanjutnya, yang pertama yaitu tentang perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Nahdlatul Ulama atau NU sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Banyumas tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktik berpolitik mereka. Yang kedua yaitu perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah tidak sebanyak NU. Akan tetapi jika melihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan nampak pesat perkembangannya. Selain itu, cabang dan Rating Muhammadiyah Purwokerto dan Banyumas seiring berjalannya waktu juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk di dalamnya adalah amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu tentang tren Islam liberal. Prinsip dasar yang dipegang oleh kelompok Islam liberal yaitu yang pertama yaitu pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Yang kedua yaitu komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan agama. Yang ketiga yaitu penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama. Yang keempat yaitu pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sekretarian. Golongan Islam liberal tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berselindung di sebalik gagasan mengkaji semula agama, mentafsir semula Al-Quran, menilai semula syariat dan hukum-hukum fikih. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah Islam di Banyumas. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.